Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Alifah Naila Alfarafisyah dengan NIM 2313403131. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas apa saja yang sudah kami lakukan di kelas pada hari Senin kemarin pada mata kuliah public speaking yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma. Kemarin itu kita membahas banyak ya mengenai materi public speaking. Kemudian Bapaknya menanyakan kepada kita perihal learning journal yang harus kita buat setiap hari ini. Apakah ada kendala gitu? Kemudian Bapaknya bilang kalau misalnya semakin bagus editannya, semakin jelas suaranya, semakin jelas juga video yang kita tag atau layover yang kita pakai juga bagus gitu tuh, maka semakin besar nilai learning journalnya gitu. Jadi kalau buat learning journal itu harus full, nggak boleh yang dikasih layover jadi kitanya jadi kecil gitu, atau cuma di pojok doang bulat di pinggir gitu, nggak boleh. Jadi kayak harus full landscape ini kita semua gitu. Kemudian setelah itu Bapaknya mulai menjelaskan mengenai apa itu public speaking. Nah, kita mulai ya. Public speaking itu secara sederhana adalah kemampuan bicara di depan umum untuk menyampaikan pesan, ide, atau gagasan dengan cara yang jelas dan bisa dipahami oleh audiens. Tapi ternyata public speaking itu bukan cuma soal ngomong di depan banyak orang aja, lebih dari itu. Ya, ini tentang bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dengan percaya diri, terstruktur, dan punya tujuan yang jelas, seperti itu. Nah, kemarin Pak Adi juga menjelaskan kalau public speaking itu penting banget gitu, apalagi buat kita sebagai mahasiswa, karena hampir di setiap kesempatan kita itu pasti akan diminta presentasi, diskusi, atau bahkan nanti saat sudah bekerja juga kita harus bisa menyampaikan pendapat di rapat, di wawancara kerja, atau berbicara dengan klien. Jadi skill ini nih bukan cuma buat di kelas aja, tapi kepake banget buat kehidupan sehari-hari dan masa depan kita. Karena di lingkungan rumah juga kita menggunakan public speaking itu sangat dipakai gitu kan, untuk berbicara kepada masyarakat, untuk berbicara kepada warga-warga gitu kan. Kalau misalnya ada acara-acara seperti itu gitu. Terus kemarin juga dibahas dalam public speaking itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya itu kayak penguasaan materi. Jadi kalau misalnya kita paham sama apa yang kita sampaikan, kita itu jadi lebih tenang dan nggak gampang panik gitu. Terus ada juga bahasa tubuh, kontak mata, intonasi suara, dan ekspresi wajah. Nah, ternyata hal-hal itu tuh, yang hal-hal nonverbal itu yang tadi saya sebutin itu punya pengaruh besar terhadap bagaimana audiens itu menangkap pesan yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, selain itu rasa percaya diri juga jadi poin penting di sini. Tapi percaya diri itu bukan berarti harus sempurna ya, atau nggak boleh ada salahnya gitu. Justru yang penting itu berani dulu untuk mencoba, karena kemampuan public speaking itu bukan bakat dari lahir, tapi skill yang bisa dilatih terus menerus gitu. Jadi biar kita bisa berbicara dengan baik gitu, karena kita harus banyak berlatih ya, dan banyak belajar. Nah, dari materi yang kemarin sudah disampaikan juga, saya sadar gitu ya, kalau misalnya public speaking itu bukan cuma
ngomong aja gitu, bukan cuma bukan sekedar berbicara, tapi tentang bagaimana kita itu bisa mengkomunikasikan pikiran kita dengan efektif dan memberikan dampak kepada orang lain. Jadi semakin sering kita latihan, semakin terbiasa kita mengelola rasa gugup kita, dan semakin baik cara kita menyampaikan pesannya, seperti itu. Nah, jadi untuk berlatih public speaking itu boleh juga gitu, kayak ini contohnya learning journal kayak gini kan, kayak kita belajar ngomong di depan umum, karena ini juga kan bakal di-post gitu, terus bakal dilihat sama orang gitu tuh, bukan hanya satu atau dua orang. Ini juga salah satu bentuk public speaking. Menjadi konten kreator itu kan bisa mengajak gitu kan, mengajak orang atau mengajarkan orang melalui sosial media gitu. Terus kita juga bisa berlatih public speaking dengan berbicara di depan kaca gitu kan, kayak kita melihat gimana nih kita ngomong gitu tuh, biar lebih santai, lebih tenang kan. Kalau misalnya udah dibiasain, nantinya jadi nggak gugup gitu, karena kitanya sudah terbiasa gitu. Terus kalau kata bapaknya juga, kalau misalnya ada tawaran-tawaran kayak di masyarakat gitu, ada yang nyuruh kamu jadi MC ya gitu, atau enggak kamu ngisi pembicaraan ini ya, kamu ngisi ini ya gitu tuh, itu jangan ditolak, tapi diterima aja, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Nah, itu juga dijadikan pembelajaran gitu tuh ke kitanya. Jangan kalau misalnya dapet tawaran kayak gitu kita selalu bilang nggak siap, saya nggak bisa. Jangan kayak gitu ya, harus diterima gitu, karena itu bisa melatih kita, melatih cara berbicara kita, dan melatih mental kita juga. Jadi kan kalau misalnya kayak sering dipanggil-panggil itu kan jadi kayak kitanya sudah terbiasa gitu kan ngomong di depan orang banyak. Jadi ya udah, kita kesana-sananya nanti udah santai aja gitu. Terus Pak Adi juga kemarin nyampein tentang ini, setiap minggunya pasti ada tiga orang sebelum kita memulai kelas, memulai materi, memulai presentasi. Jadi akan ada 3 orang yang maju ke depan, dan satu per orangnya ini dikasih waktu 10 menit untuk berbicara gitu di depan kelas. Terserah mau jadi apa aja, mau jadi pembawa acara, pembawa berita, mau mau jadi konten kreator, mau jadi apa aja. Pokoknya Pak Adi ngasih waktu 10 menit untuk kita berbicara di depan kelas, dan itu random, terserah bapaknya gitu tuh. Jadi kita nggak bakal tahu nih minggu ini kah kita atau minggu depan gitu. Jadi kayak kita harus mempersiapkan dengan baik sebelum kelas itu dimulai begitu. Kemudian baik juga kalau misalnya kita maju itu kita ngelawak ya, menjadi komedian, karena kata Pak Adi itu suatu hal poin plus lah ya, karena menjadi komedian itu bukan hanya ngomong asal aja gitu tuh ya. Selain kita memberikan informasi, kita juga menghibur penonton gitu. Terus mungkin sudah ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan bertemu di pertemuan minggu depan. Oke. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.